Ini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan manusia pasti membutuhkan orang lain dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayo bayangkan, seandainya di alam ini tidak ada apa-apa, tidak ada oksigen, tidak ada tanaman, tidak ada cahaya matahari, bisakah kita hidup? Tentu tidak bisa kan? Nah, maka dari hal itu manusia pasti membutuhkan alam dan orang lain untuk mempertahankan hidup. Dalam pemenuhan makanan, manusia pasti menanam padi. Nah, dalam menanam padi, tentunya petani menggarap sawah dengan mencangkul sawah dan juga membajak sawah. Nah, kegiatan tersebut merupakan interaksi dengan lingkungan hidup. Terus, selain mencangkul dan membajak, tentunya petani butuh orang-orang atau pekerja untuk membantu menanam padi. Nah, kegiatan tersebut merupakan interaksi sosial. Jadi, apa ya interaksi lingkungan hidup dan apa ya interaksi sosial? Interaksi lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Sedangkan interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang ayo perhatikan tabel berikut. Interaksi yang dilakukan adalah kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah. Interaksi lingkungan hidupnya kira-kira apa ya? Nah, betul. Jadi interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dengan tanaman dan air. Nah, sekarang apa ya interaksi sosialnya? Iya, betul. Interaksi sosialnya adalah terjadi interaksi antara anggota keluarga. Nah, contoh lagi, ayo. Interaksi yang dilakukan semisal menangkap ikan di laut. Nah, sekarang coba, ayo, apa ya interaksi lingkungan hidupnya? Iya, betul. Interaksi lingkungan hidupnya adalah terjadi interaksi antara nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Interaksi sosialnya apa ya? Iya, betul. Interaksi sosialnya terjadi interaksi sosial antara nelayan dengan nelayan lainnya serta pedagang ikan di pasar karena nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya ke pedagang ikan di pasar. Contoh lagi, misalnya interaksi yang dilakukan misalnya penghijauan hutan. Ayo, kira-kira apa ya interaksi lingkungan hidupnya? Iya, betul. Interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan tanah. Nah, sekarang apa ya interaksi sosialnya? Iya, betul. Interaksi sosialnya yaitu terjadi interaksi sosial antara warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan hutan. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sampai di sini dulu ya videonya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi dan mempunyai visi, misi, dan tujuan yang sama. Contoh, semisal perkumpulan petani pemakai air atau disingkat P3A. Organisasi ini merupakan sebuah perkumpulan untuk mengelola irigasi di setiap desanya.
pembentukan organisasinya pun dilakukan oleh petani sendiri sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Nah, organisasi P3A ini merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa menjadi warisan dari generasi sebelumnya. Nah, inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sekarang ayo cari tahu di daerahmu yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial budaya. Ayo, kira-kira apa ya pembangunan sosial budaya yang ada di sekitarmu? Dan tugas pembelajaran kali ini adalah upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Apa sih tujuan pembangunan sosial? Tujuannya adalah 1. Meningkatkan taraf hidup, pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kualitas hidup yang meningkat. Selanjutnya adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang pertama, melakukan kegiatan seni dengan tujuan melestarikan kesenian. Contohnya seperti yang teman-teman lihat pada gambar foto berikut ini, yaitu berlatih memainkan alat musik daerah. Yang kedua, berlatih menari di sanggar tari. Selanjutnya, aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial adalah menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Menggunakan dan melestarikan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab kita, khususnya bagi generasi muda yang menjadi ujung tombak pembangunan sosial. Berikutnya, contoh aktivitas masyarakat untuk pembangunan sosial adalah memberikan kesempatan baik laki-laki ataupun wanita untuk menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Kalian pasti pernah mendengarkan kalimat bijak seperti ini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu artinya kita harus berjuang untuk mencari ilmu dan jangan pernah berhenti untuk mempelajari ilmu pengetahuan atau hal-hal yang baru. Yang berikutnya adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Contohnya adalah penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah hidup yang lebih sehat dan juga menjaga lingkungan yang sehat. Aktivitas selanjutnya adalah kegiatan jual beli di pasar. Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari kegiatan ini adalah penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli dan juga meningkatkan perekonomian karena perputaran uang di pasar sangatlah cepat. Pedagang mendapat keuntungan, sedangkan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan. Penyuluhan pertanian. Kegiatan ini bermanfaat agar para petani dapat menghasilkan produk yang berkualitas serta memberikan pengetahuan seputar bidang pertanian. Aktivitas masyarakat yang keempat adalah kegiatan koperasi. Koperasi mewujudkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan turut menata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, karena koperasi berasaskan kekeluargaan. Keragaman sosial budaya Indonesia. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang harus bekerja sama mewujudkan pembangunan nasional agar bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. Indonesia juga kaya akan keberagaman sosial budaya seperti memiliki berbagai macam bahasa, rumah adat, kesenian tarian, pakaian tradisional, makanan khas, upacara adat, dan agama yang berbeda-beda. Meskipun Indonesia terdiri beraneka ragam suku, ras, dan kepercayaan agama, namun Indonesia bisa mempersatukan berbagai keragaman tersebut.
itu semua sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, demikianlah penjelasan dari saya tentang pembangunan sosial dan budaya. Terima kasih ya teman-teman.